Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Guru Evi di pembelajaran matematika tematik 3D subtema 4. Oke, sebelum memulai pembelajarannya, yuk kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sayang, sebelum memulai pembelajarannya, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini: 1. Siswa mampu mengidentifikasi ungkapan yang menyatakan masalah dan penyelesaiannya. Yang kedua, siswa mampu menceritakan secara lisan masalah dalam cerita dan menentukan penyelesaiannya. Yang ketiga, siswa mampu menuliskan masalah dan mengajukan saran berdasarkan gambar. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan maksud kalimat saran dan penyelesaian masalah. Oke, materi pada hari ini masih sama dengan materi di subtema 3 ya sayangnya, masih tentang masalah dan cara penyelesaiannya. Oke sayang, kita bisa mulai ya pembelajaran pada hari ini. Semangat! Tetapi sebelum kita mulai, kita siapkan dulu buku tematik 3D-nya dan alat tulisnya. Kalau sudah, yuk kita buka halaman 82. Kita buka halaman 82-nya. Nah, halaman 82. Kalau sudah, yuk kita sama-sama membaca dan menyimak. Nina mendapatkan haknya memperoleh pendidikan di sekolah. Di sekolah, Nina mendapat banyak teman. Nina juga belajar banyak hal. Nina belajar membaca, menulis, dan membuat karya. Salah satu hal yang digemari Nina adalah menulis. Nina sering menulis surat untuk sahabat penanya yang bernama Rini. Rini tinggal jauh dari kota. Suatu hari, Nina mendapat surat dari Rini. Rini bercerita bahwa sudah seminggu ini ia belajar di ruang kelas. Wah, kenapa ya sayangnya? Kok Rini belajar di luar sekolah? Gedung sekolah Rini ternyata rusak karena bencana gempa. Ya Allah. Sebagian ruang kelas masih dapat digunakan. Namun, ruang kelas Rini tidak dapat digunakan. Meskipun demikian, Rini dan teman-temannya tetap semangat untuk belajar. Luar biasa ya Rini dengan teman-temannya sayangnya. Meskipun kena gempa dan kelasnya apa sayangku? Kelasnya rusak, tetapi Rini dan teman-temannya tetap semangat untuk belajar. Nah, Nina merasa sedih membaca cerita Rini. Nina ingin membantu Rini. Nina pun mengajak teman-temannya untuk mengumpulkan bantuan. Nina juga ingin mengumpulkan sumbangan dari warga dan juga dari orang tua siswa. Ibu guru sangat mendukung ide Nina. Oke, ayo berdiskusi. Menurutmu, apakah pada cerita di atas terdapat masalah? Oke, terdapat masalah. Garis bawahilah masalah dan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah yang terdapat dalam teks tersebut. Oke sayang. Berarti kita menentukan masalahnya dan kalimat yang menunjukkan penyelesaiannya. Oke. Dari kalimat ini bisa kita garis bawahi masalahnya yaitu sekolahnya Rini rusak nih, gedung sekolah Rini. Nah, gedung sekolah Rini rusak karena bencana
bencana gempa. Sebagian ruang kelas masih dapat digunakan, namun ruang kelas Rini tidak dapat digunakan. Berarti ini masalahnya. Nah, penyelesaian masalahnya apa sayang? Penyelesaian masalahnya. Nah, Nina ingin membantu Rini. Nina pun mengajak teman-temannya untuk mengumpulkan bantuan. Nah, ini adalah berupa penyelesaian masalahnya. Oke sayang. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil pembelajarannya. Nah, di sini Rini meskipun gedungnya rusak terkena gempa, tetapi Rini tetap semangat belajarnya. Nah, kita jangan mau kalah. Meskipun kita dalam pandemi, kita belajar di rumah aja. Nah, kita mesti tetap semangat. Rini aja yang kena gempa tetap semangat. Oke sayang? Nah, kalau sudah kita lanjut di halaman 87. Sudah? Buka halaman 87. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Oke, permen adalah makanan kesukaan Tony. Setiap hari Tony selalu makan permen. Makan permen kan gak boleh sering-sering ya sayang ya. Padahal ibunya sudah menasehati Tony agar tidak makan permen berlebihan. Setelah makan permen, Tony lupa menggosok gigi. Permennya nyangkut, permennya tersisa sayang di gigi. Akibatnya gigi Tony menjadi sakit. Tonynya nangis sayang, giginya sakit gara-gara makan permen lupa gosok gigi. Kita lanjut di halaman berikutnya. Ibu mengantar Tony ke dokter gigi. Setelah diperiksa, dokter menyarankan Tony untuk rajin menggosok gigi. Dokter juga mengajarkan Tony cara menggosok gigi yang baik. Nah, di sini ada cara menyikat gigi. Nih, langkah-langkahnya 1, 2, 3, 4, 5. Dari gambar ke 1. Nah, kalau kata Upin Ipin, ini sikat giginya di gula ke gigi ya sayangnya. Oke, ini ini giginya kita buka, lalu sikat giginya. Tuh, sikat giginya lurus di arah gigi yang atas, dari pinggir ke depan. Nah, langkah kedua giginya dirapatkan. Nah, diputar-putar atau digula-gula itu dari pinggir ke tengah dan terus. Nah, dari gambar ketiga ini bagian bawah atau bagian dalamnya. Atas bawah juga disikat agar tidak tersisa, agar kotorannya hilang. Nah, di bagian 5 ini bagian lidahnya juga disikat sayang. Oke, ini adalah cara menyikat gigi dari langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima. Siapa yang sudah menggosok giginya sesuai langkah-langkahnya? Kalau sudah, kalian luar biasa. Oke. Tony pun mulai hidup disiplin dalam menjaga kebersihan dan kesehatan giginya. Tony juga memakan makanan yang sehat. Alhamdulillah. Kini gigi Tony sudah tidak berlubang lagi. Karena apa sayang? Karena rajin gosok gigi. Nah, di sini coba ceritakan kembali masalah yang dialami Tony sayang. Masalah yang dialami Tony, ceritakan juga pendapat atau saranmu. Oke. Tadi masalah yang dialami Tony apa sayang? Yaitu sakit gigi Bu Guru. Karena apa?
karena makan coklatnya tidak gosok gigi, lupa. Padahal kita itu kalau kita makan permen, makan coklat atau makan yang manis-manis, jangan lupa menggosok gigi. Kan ada lagunya. Bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Oke, sampai situ aja. Nah, saranmu atau cara penyelesaiannya yaitu dengan cara menyikat gigi dengan teratur. Oke, kita lanjut di halaman 97. Sudah dibuka? Kalau sudah, yuk langsung kita membacanya. Oke, sambil membaca bukunya kalian, sambil menyimak suara bu guru. Tony dan Made merasa tidak nyaman melintasi halte yang kotor tersebut. Nih halte nih dari gambar nih. Nih haltenya kotor sayang. Makanya Tony dan Made merasa tidak nyaman. Mereka pun memiliki ide untuk mengajak teman-teman yang lain membersihkannya. Hanya ada sedikit teman yang setuju untuk membantu. Namun Tony dan Made tetap bersemangat. Alhamdulillah. Mereka ingin membersihkan halte setelah belajar kelompok nanti. Oke, sikap Made dan Tony bagus ya sayang ya. Iya. Nah, dapatkah kamu menemukan ungkapan masalah pada cerita di atas? Apa penyelesaiannya dari masalah tersebut? Oke, masalahnya, ayo kira-kira dari teks tersebut apa sayang? Yaitu halte yang kotor. Nih, masalahnya halte yang kotor. Makanya Tony dan Made merasa tidak nyaman sayang melintasi halte tersebut. Nah, cara penyelesaiannya apa? Tony dan Made mengajak teman-teman yang lain untuk membersihkannya. Nah, ayo, meskipun temannya gak semuanya mau, tetapi Tony tetap semangat untuk membersihkan halte tersebut. Nah, dari teks tersebut kita juga bisa belajar kalau kita di jalan menemukan sampah, berarti kita siap untuk membuang sampah tersebut ke tempatnya. Semangat berbuat kebaikan sayang. Kalau sudah, kita lanjut lagi di halaman 105. Sudah dibuka? Kalau sudah dibuka, ayo kita membaca dan menyimak. Di kelas Nina ada siswa baru. Siswa tersebut bernama Frans. Frans siswa pindahan dari kota Kupang. Kota Kupang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini ia tinggal di Jakarta karena pekerjaan orang tuanya. Saat memperkenalkan diri, Frans masih kental dengan logat bahasa Kupang. Frans belum mahir berbahasa Indonesia karena ia biasa menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-harinya. Frans pun kesulitan saat bercakap-cakap dengan teman barunya. Ia merasa malu dan minder. Meskipun sulit berkomunikasi, Nina dan teman-teman tidak mengabaikan Frans. Mereka berusaha berkomunikasi dengan bahasa yang dimengerti Frans. Mereka tetap menyapanya dengan ramah. Mereka membantu Frans jika ia mengalami kesulitan. Frans merasa sangat senang mendapatkan teman-teman yang begitu ramah dan baik hati.
Frans pun bersemangat belajar berbicara dengan bahasa Indonesia. Nina dan teman-teman pun tertarik dengan bahasa daerah Frans, yaitu bahasa Kupang atau Nusa Tenggara Timur. Frans dan teman-teman saling belajar satu sama lain. Oke, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita di atas. Oke, kita jawab nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Karena kita berada di rumah, jadi di sini apakah menurutmu mereka dapat menyelesaikan masalah dengan baik? Apa saranmu? Ini boleh kalian isi. Tetapi kita sekarang akan menjawab nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nomor 1. Apa masalah yang dialami Frans? Yuk kita garis bawahi dari cerita di atas atau teks di atas. Oke. Nah, di sini Frans masalahnya yaitu Frans belum mahir berbahasa Indonesia karena ia menggunakan bahasa daerah percakapan sehari-hari. Jadi masalahnya itu Frans kesulitan saat bercakap-cakap dengan teman barunya. Nah, ini adalah masalah yang dialami oleh Frans. Oke. Nomor 2. Apakah Nina dan teman-teman juga memiliki masalah yang sama? Kita lanjut ke teks di atas. Nina dan teman-temannya sebenarnya mengalami kesulitan ya sayangnya. Nih, mengalami kesulitan berkomunikasi, tetapi Nina dan teman-temannya tidak mengabaikan Frans. Mereka berusaha berkomunikasi dengan bahasa yang dimengerti Frans. Oke? Berarti apakah Nina dan teman-temannya juga memiliki masalah yang sama? Masalahnya sama ya sayangnya, sulit berkomunikasi. Tetapi Nina dan teman-temannya tidak mengabaikannya meskipun tidak mengerti, tetapi dia tetap berkomunikasi dengan bahasa yang dimengerti Frans. Dan Nina dan teman-temannya pun berusaha berkomunikasi dengan ramah, menyapanya dengan ramah. Oke, yang ketiga, bagaimana Nina dan teman-teman mengatasi masalahnya? Dengan cara apa sayang? Mereka berusaha berkomunikasi dengan bahasa yang dimengerti Frans. Mereka tetap menyapanya dengan ramah. Ini adalah penyelesaiannya. Nah, karena Nina dan teman-temannya menyapanya dengan ramah, Frans jika mengalami kesulitan, Frans pun merasa sangat senang mendapatkan teman-teman yang begitu ramah dan baik hati. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita tidak ada tugas sayangnya. Oke, tidak ada tugas. Jadi Bu Guru pamit, tetapi meskipun gak ada tugas tetap baca-baca, tetap mencoba mengerjakan soal karena pekan depan kita akan melaksanakan ulangan penilaian akhir semester. Oke sayang, Bu Guru pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.